Banyak sekali pepeling kolot baheula atau nasehat orang tua dulu termasuk dalam tradisi adat Sunda. Berikut adalah beberapa pepeling Sunda tentang hal yang harus dilakukan agar membuat hidup lebih berarti dan pastinya terarah. Yang pertama yaitu diatur ku jujur. Hirup teh kudu diatur ku jujur. Artinya hidup itu harus diatur oleh kejujuran. Tidak ada manusia yang dilahirkan jujur karena ia adalah hasil dari pembiasaan diri. Katakanlah sesuatu itu dengan jujur walaupun kenyataannya pahit. Seringkali kejujuran memang menjadi suatu hal yang menyakitkan, tapi ia tidak akan pernah mematikan. Sedangkan kebohongan biasanya dipakai dengan alasan kebaikan dan sangat asyik untuk dilakukan, tapi ia justru lebih buruk daripada kematian. Selalu jadikan kejujuran itu transportasi kehidupan, kebenaran sebagai senjata dan Tuhan sebagai tujuan hidup. Yang kedua, dilatih ku perih. Hirup teh kudu dilatih ku perih. Artinya hidup itu harus dilatih oleh kepedihan hidup itu sendiri. Kepedihan atau kesedihan dalam hidup adalah suatu hal yang lumrah. Kita tidak akan pernah merasakan hakikat kesenangan tanpa merasakan kepedihan, karena hidup adalah gabungan antara senang dan sedih. Yang ketiga, disipuh ku karipuh. Hirup teh kudu disipuh ku karipuh, artinya hidup itu harus dibalut dengan kesusahan atau penderitaan. Mudah tidak akan pernah dirasakan tanpa adanya susah yang dirasa terlebih dahulu. Kesusahan adalah tantangan dan bagaimana kamu memainkan permainan hidup di dunia ini. Kesusahan bukan hal yang patut dihindari karena ia akan menaikkan levelmu, layaknya game yang kamu mainkan. Janganlah meminta hidup yang mudah, tapi mintalah kekuatan untuk menghadapi kesusahan yang akan menaikkan derajatmu sekaligus kemudahan yang akan menguji dirimu. Yang keempat, dituntun ku santun. Hirup teh kudu dituntun ku santun, artinya hidup itu harus dibimbing oleh etika dan kesantunan. Etika dan kesantunan adalah hal yang wajib dipegang teguh dalam kehidupan bersosialisasi. Ia adalah hasil dari ilmu yang berupa tindakan dan bukan sekedar pengetahuan. Banyak pelajaran yang mengajarkan tentang etika, tapi hanya sebagai isi gudang dalam pikiran saja. Bentrokan, tawuran, perkelahian, sehingga gesekan dalam kehidupan sosial adalah buah dari tidak terpakainya etika maupun kesantunan. 5. Diasuh ku lungguh. Hirup teh kudu diasuh ku lungguh, artinya hidup itu harus diasuh oleh kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Kesederhanaan seringkali lebih mewah daripada menghambur-hamburkan kekayaan. Sederhana juga berbeda dari kekurangan, karena kekurangan menghasilkan keirian dan kedengkian. Kesederhanaan menghasilkan kebahagiaan dan keseimbangan. Darinya muncul rasa kecukupan yang akan menuntun pada kelegaan. 6. Diasah ku kanyaah. Hirup teh kudu diasah ku kanyaah, artinya hidup itu harus diasah oleh cinta atau kasih sayang.
Perasaan mencintai, dicintai, diterima, dan diakui adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Ia turut menebarkan berbagai hal positif dalam kehidupan. Ketika cinta atau kasih sayang itu terkikis bahkan habis, merebaklah berbagai hal negatif dalam kehidupan. Ketujuh, dipiara kurasa. Hirup teh kudu dipiara kurasa, artinya hidup itu harus dipelihara atau dijiwai oleh rasa. Rasa adalah hal yang mengawali segala aspek kehidupan di dunia. Kamu tidak akan pernah tahu asinnya garam tanpa rasa asin itu sendiri. Begitupun dengan hal-hal yang lainnya, ketika rasa hilang, hilang pula kehidupan manusia karena ia akan menuntun ke segala aspek hidup itu sendiri. Ketika manusia memiliki rasa, ia akan mendapatkan segalanya, tapi harus hati-hati dengan rasa karena ia dapat menyebabkan hal baik dan buruk sekaligus. Sebagai empunya rasa, kamu harus bisa mengendalikan dan memilah rasa tersebut. Hidup yang dijiwai oleh rasa, terlebih rasa yang baik, akan membuat hidup jauh dari kata hampa. Ia adalah nyawa bagi jiwa yang hidup. Kedelapan, dijaga kudu'a. Hirup teh kudu dijaga kudu'a, artinya hidup itu harus dijaga oleh doa. Doa adalah satu-satunya hal yang dapat mengetuk pintu langitnya. Berdoa, mendoakan, dan didoakan adalah bentuk penjagaan dalam kehidupan manusia. Banyak orang percaya manusia diciptakan dari tanah olehnya. Lalu pantaskah kita bersikap sombong dengan mengabaikan doa tersebut? Berdoalah bukan hanya saat ketika membutuhkan sesuatu, tetapi karena banyak hal untuk disyukuri dalam hidup ini. Itulah 8 pepeling Sunda yang masih sering diberikan oleh para orang tua kepada anaknya, terlebih ketika beranjak dewasa dan jauh dari orang tua. Yuk, mari kita budayakan kembali nasihat orang tua dulu karena akan selalu bermanfaat dan membuat hidup lebih berarti. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.